Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'adatul afadil hadratil masyayikh asatid wal asatidah, para sesepuh yang saya muliakan, wabil khusus ketua DKM Masjid Raya Jatimulya, kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Juga seluruh jajaran pengurus, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, ditambahkan berkah rizkinya, dan nanti kita semua di akhir hayatnya semoga bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah zat yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Pada pagi hari ini alhamdulillah kembali Allah memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia, sholat berjamaah dilanjut dengan kajian rutin setiap Sabtu pagi kita. Setiap langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semoga menjadi ampunan dosa. Setiap benda, setiap sesuatu yang kita lewati dari rumah menuju masjid ini semoga bersaksi atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu berpesan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Dulu ada kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Agar ini menjadi motivasi kita terus. Semua sahabat rumahnya pengen dekat dengan Nabi. Semua sahabat rumahnya pengen dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi ketika seorang Sa'ban, dia malah pengen menjauhi rumah Nabi, menjauhi Masjid Nabawi. Maka kemudian terdengarlah oleh Rasulullah SAW bahwa Sa'labah tidak mau rumahnya dekat dengan Nabi, rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Begitu ditanya, jawabannya, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah bersabda bahwa setiap langkah menuju rumah Allah, menuju masjid,
maka setiap langkah pula itu adalah ampunan dosa dari Allah. Maka atas dasar itu saya rumahnya pengen jauh ya Rasul, agar ampunan dosa dari setiap langkahku semakin banyak Allah berikan kepada. Semua tercengang jawaban itu, Pak. Maka di jamaah yang hadir di sini saya tidak tahu mana yang paling jauh. Begitu Sa'labah diteliti berapa jaraknya, maka diperkirakan 2 jam dari rumahnya menuju masjid, Pak, Masjid Nabawi. Kira-kira jalan kaki 2 jam dari mana ke mana ini, Pak? Kalau dari Bogor kejauhan nggak? Kayaknya nggak dari Bogor, Pak ya? Iya. Dan Sa'labah selalu pojok, maunya di pojok, Pak. Ibarat kalau ini masjid maunya di pojok aja, selalu duluan. Maka suatu ketika tidak terlihat oleh Nabi Sya'ban, ditanyalah, mana Sya'ban, aina Sya'ban. Ternyata perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban itu sampai kepada waktu duha, yang tadi diperkirakan 2 jam. Kalau dari subuh waktu duha berarti dari katakan jam 6 sampai jam 8 gitu, Pak. Dan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah hijabnya dibuka oleh Allah, salah satu sahabat Nabi yang hijabnya dibuka oleh Allah saat sakaratul mautnya, itu adalah sahabat Sya'ban. Saat sakaratul mautnya Sya'ban berteriak, andai lebih jauh, andai lebih jauh. Sampai wafatnya istrinya pun tidak paham. Tapi Nabi kemudian menjelaskan, kenapa suamimu berteriak andai lebih jauh? Allah memperlihatkan saat nazaknya, kenikmatannya, balasannya saat setiap Sya'ban berjalan kaki menuju masjid. Maka para jamaah, bulan Muharram ini minggu terakhir kalau tidak salah ya, bulan Muharram. Kalau tidak salah ini tanggal 24 kalau tidak salah. Di minggu terakhir bulan Muharram ini, tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, ayo kita hijrahkan sisa umur kita yang sekiranya masih berat melangkahkan kaki ke masjid. Yuk kita hijrahkan semakin semangat melangkahkan kaki ke masjid. Godaan tentu pasti setiap saat ada. Maka mintalah bantuan kepada istri kita. Istriku, bangunkan aku ketika menjelang subuh atau ketika berkumandang adzan subuh, agar aku bisa berjamaah di masjid. Wa zaujatun tu'inuhu ala imanihi. Istri kita dan diri kita harus saling bisa menolong iman pasangan kita masing-masing, Pak. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika ibu bangun duluan, istri masih tertidur lelap, bangunkanlah suami kita. Orang yang sudah mendengar as-salatu khairum minan naum, lalu kemudian dia menambah lelap tidurnya, walaupun sudah mendengar tambah pulas lagi, Pak, maka naudzubillah balas syaitan fi uduni, syaitan akan ngencingi telinganya, Pak. Orang yang sering dikencingi telinganya oleh syaitan memang bukan dalam bentuk air, Pak, nggak terasa air nyampe ke telinga. Ini makna kiasan. Orang yang sering dikencingi setan ketika subuh, maka nanti naudzubillah dia akan terbiasa ketika bersuara adzan kumandang, kupingnya pura-pura budek, pura-pura tidak mendengar. Inilah satu momentum 1447 Hijriah. Orang mengatakan usia bertambah, tapi sungguhnya umur kita semakin berkurang. Maka di sisa umur yang masih, saya pastikan jamaah ini sebagian besar usianya lebih sepuh daripada saya, karena kebanyakan udah pada putih-putih rambutnya itu ya.
Rambut banyak yang putih, alamat dekat mati, menghadap sang ilahi, hidup di akhirat nanti. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kaum muslimin wal muslimat, mari kita bertobat agar kita selamat hidup sampai di akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang jadi maklumat ketua DKM, semoga Allah kabulkan, amin. Mari kita bersama-sama memahami sebuah ayat yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-218. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini masih kita kaitkan dengan momentum tahun baru Islam. Hijrah itu tidak harus dimaknai pindah. Yang terutama, yang terpenting, bagaimana nasihat sahabat Umar bin Khattab, al-hijratu bainal haqqi wal batil. Kita selalu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dimulai dari rumah tangga kita, Pak, dari rumah kita. Sering saya sampaikan, bapak-bapak sebagai seorang ayah jangan soleh sendiri. Perubahan hijrah yang utama adalah perubahan mental, karakter, kepribadian, perilaku. Orang yang sering merasa sudah soleh itu salah, Pak. Sebaliknya, insya Allah orang yang sering merasa salah itu soleh. Maka nanti praktekin pulang dari ngaji, langsung ketemu istri. Bu, iya Pak, kalau selama ini mungkin banyak salah, Bapak maafin ya Bu. Kata istri, tumben oleh-oleh ngaji. Orang yang sering gampang minta maaf itu insya Allah soleh, Pak. Sebaliknya, yang merasa benar itu kemungkinan besar banyak salah. Dan sebaliknya, mari kita selalu sering merasa salah, insya Allah orang itu benar. Begitupun nanti ibunya langsung, iya Pak, sama, kita udah nikah 50 tahun Pak. Ya mungkin ibu juga banyak salah, maafin ya Pak. Indahnya orang yang saling memaafkan karena merasa salah satu sama lain. Tuh, muhasabah, perubahan karakter, perubahan mental, perubahan perilaku. Yang masih medit, sedekah. Yuk mumpung ada umur, tambahin lagi sedekahnya. Tambahin. Kapan Ustaz sedekahnya? Ya kapan saja. Bulan lalu pernah saya klasifikasikan sedekah itu ada 5 tingkatan, Pak. Ada berapa, Pak? Pengen dapat pahala 10, silakan sedekah kepada orang yang sehat. Siapa saja yang sehat, Bapak pergi sedekah, mau uang, mau makanan, bebas. Pahalanya 10 tuh. Itu menurut Imam An-Nawawi dijelaskan dalam kitab Nasuhul Ibadnya. Naik lagi 90. Pengen dapat pahala 90, sedekah kepada orang yang kena musibah.
Bapak kalau udah meninggal ada baskom putih biasanya gitu ya. Naruh apa itu Pak? Naruh apa? Amplop. Sedekah. Ntar amplopnya doang agak ada isinya. Naruh sedekah. Itu namanya orang ngasih kena musibah tuh. 90 Pak pahalanya. Nengok orang sakit, kena musibah, sakit. Bapak boleh bawa makanan, boleh bawa duit. Yang dikasih kepada yang kena musibah sakit itu 90 pahalanya. Seneng gak Pak kalau Bapak sakit kasih amplop? Seneng gak Pak? Seneng, saya pengalaman masalahnya. Pernah sakit saya kasih amplop, seneng banget. Jadi penyakit itu lupa udah. Tuh 90. Naik lagi berapa? 900. Ini semangat motivasi sedekah. Kepada siapa pahala dapat 900? Kepada kerabat kita. Kerabat itu ya dari mulai kakak, adik, paman, bibi, ponakan, semua karib kerabat dekat kita. Ketika kita bersedekah kepada mereka, naik tuh Pak dari 90 ke 900. Ini juga kadang-kadang kebalik, sama orang baik banget, sama saudara pelit banget. Ada yang begitu? Ada di sini orang yang mana? Yang mana? Oh enggak ada. Sama orang lain baik, kira sama saudara pelit. Padahal pahalanya lebih banyak kepada saudara Pak. 900, 10, 90, 900. Yang keempat naik lagi Pak, 100.000 pahalanya. Kepada siapa kita bersedekah 100.000? Kedua orang tua kita, bapak ibu kita, baik yang masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Kalau Jumatan tuh kan suka ada yang ngasih amplop bersedekah, pahalanya buat almarhum bapak saya, ibu saya. Itu yang sudah meninggal saja Pak, nggak pernah putus kita sedekahnya kepada orang tua. 100.000 Pak. Makanya yang masih merasa sedikit ngasih sedekah sama orang tua, mumpung masih hidup, ayo Pak, mumpung masih hidup, banyakin. Nggak bisa duit, makanan. Nggak bisa makanan, bikin orang tua tersenyum. Jangan masalah mulu yang diceritain sama orang tua. Akhirnya orang tua ikut pusing, ikut stres. Ya, jangan bikin pusing orang tua kita. Senangi. Ketika ada hadis yang sangat masyhur, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ini hadis untuk siapa Pak? Katanya untuk anak, sebenarnya buat orang tua juga. Ridallah fi ridal walidain, ridho anak ada pada ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Artinya kalau kita paham hadis ini Pak, jangan sampai orang tua berkata kasar sama anak. Jangan sampai orang tua pelit doain anak. Ini maknanya Pak. Walaupun maaf anak sering ngeselin, jengkelin, pokoknya jangan sampai itu kata-kata binatang keluar dari mulut seorang orang tua, apalagi seorang ibu. Karena tadi ridallah fi ridal walidain, ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Ketika kita berkata kasar kepada anak-anak kita, naudzubillah tuh, orang Allah pun bisa marah kepada anak-anak kita. Begitu. Sedekah kepada orang tua. Berapa Pak? 100.000. Nah yang terakhir, yang kelima, 10, 90, 900, 100.000. Nah yang kelima ini 900.000 Pak. Kepada siapa? Kepada guru-guru ngaji kita. Bapak ibu dulu siapa yang ngajarin ngaji, ngajarin baca Quran, ngajarin agama. Ketika ketemu kepada guru-guru kita dimanapun, silahkan Bu, berikan kebahagiaan dalam bentuk sedekah, baik makanan ataupun uang. Ketemu guru lagi makan, traktir tuh gurunya. Jangan malah kebalik, Pak, traktir aku dong, ji. Ora danta. Itu murid namanya ODP itu kalau minta traktir sama guru. Tahu ODP Pak? Ora danta pisan.
Yang benar itu guru naktir, murid naktir gurunya sebagai bentuk sedekah, karena tadi 900.000. Ustadz, kok banyakkan guru daripada kedua orang tua? Orang tua hanya mengantarkan jasad anaknya sampai kuburan, Pak. Tapi seorang guru ngaji yang ngajarin abah, tasa, yang ngajarin Al-Quran, itu membawa ruh kita sampai ila yaumil akhirah. Tuh begitu. Makanya pokoknya Bapak ketemu guru, mau pulang kampung mana, cari guru di mana saja. Cari guru-guru kita, sedekahkan semampu kita yang bisa kita berikan kepada guru-guru kita. Makanya kalau guru ngaji ya, terus pulang yang nggak diamplopin, hati-hati tuh, hati-hati. Iya, syukur-syukur tiap tahun dinaikin kan begitu. Enggak saya enggak ngingetin, enggak ngingetin, cuman ngomong doang. Itu godaan kita para guru, Pak. Godaan para guru begitu. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, ayo kita tambah ilmu kita tambah amal kita tambah khususnya catatan amal baik kita. Dan bicara catatan amal itu, disinilah materi kajian subuh kita. Imam Ahmad dari Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ad-dawawinu salasatun. Ad-dawawinu salasatun. Fadiwanun la yaghfirullahu minhu syai'a. Wadiwanun la ya'ba'ullahu bi syai'a. Kitab catatan amal itu, Pak, ada 3 macam. Catatan amal kita nih, Pak, sampai mati ada 3 macam. Yang pertama, fadiwanun la yaghfirullahu minhu syai'a, yaitu catatan la yaghfirullah, yang tidak akan diampuni oleh Allah, Pak. Atas perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wa diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'a, dan yang kedua catatan yang la ya'ba'ullahu bihi syai'a, yang masa bodoh Allah itu atau tidak diperhatikan oleh Allah. Yang ketiga, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'a, yang ketiga catatan la yatrukullah, yang tidak akan Allah tinggalkan minhu syai'a, dari yang diperbuat tersebut. Catatan yang tidak akan diampuni, catatan yang tidak akan diperhatikan Allah alias semau Allah. Yang ketiga, catatan yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Fa'ammad diwanu, maka catatan tersebut alladzi la yaghfirullah, yang tidak diampuni oleh Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, contohnya apa? Fal isyraku billah, yaitu perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Perbuatan musyrik itu dilakukan oleh umat Islam apa oleh orang kafir, Pak? Orang Islam. Dia menduakan Allah, mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah dan sudah dinas dalam Al-Quran itu adalah yaitu perbuatan syirik atau musyrik. Ini insya Allah para jamaah, bapak-bapak, ibu tidak memiliki catatan ini. Amin. Ya.
Nih, gara-gara cincin ini nih, dagangan selaris manis katanya. Hati-hati tuh Pak. Jadi dia mencoba meyakini sebuah cincin, ya. Padahal dia ngaku beriman kepada Allah. Nih gara-gara cincin ini nih, semua cewek kelepek-kelepek sama saya. Nah, akhirnya hati-hati. Kelihatannya sepele, tapi di situ ada perbuatan syirik. Dan juga benda-benda lain yang bisa mengakibatkan orang terjerumus kepada perbuatan musyrik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya yang melakukannya. Tuh. Fa amma diwanu alladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'a. Adapun catatan amal yang la ya'ba'ullahu bihi syai'a, yang tidak diperhatikan Allah. Maksud masa bodoh ini di sini gini. Allah punya hak prerogatif terhadap catatan itu. Terserah Allah, terserah maunya Allah. Apa contohnya? Yaitu fadzulmul abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih. Yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya. Fadzulmul abdi nafsahu, kezaliman seorang manusia terhadap dirinya, fima bainahu wa baina rabbih, yang kaitannya dengan dirinya dan Allah. Contohnya, min saumin tarokahu, puasa ditinggalkan, au sholatin tarokaha, sholat ditinggalkan. Itu namanya kedzaliman dirinya yang kaitannya dengan Allah. Bapak ninggalin sholat itu perbuatan zalim terhadap diri sendiri yang kaitannya dengan Allah. Itu contohnya. Atau hablum minallah. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala yaghfiru dzalika insya'a wa yatajawaz. Allah Maha Kuasa terhadap kedzaliman tadi, kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Terserah Allah mau mengampuni atau tidak, terserah Allah itu Bah. Allah punya hak prerogatif, itu bahasanya. Hanya yang ini Allah masih kesampingkan karena itu mau urusan saya, kata Allah. Nah yang berat ini yang ketiga Pak. Wa ammad diwanu, dan adapun catatan amal alladzi la yatrukullah, yang tidak akan dibiarkan Allah, yang tidak akan ditinggalkan Allah, minhu syai'a, dari segala sesuatu tadi, yaitu famadzalimul abidi, perbuatan zalim seorang hamba, bainahum, di antara mereka, al-qisasu la mahalah, perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang hamba kepada sesama manusia. Nah, ini yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Tidak akan dibiarkan itu sampai akhirat, itu tidak akan dibiarkan Pak. Al-qisasu la mahala. Nah kalau zaman Nabi jelas, kalau ada orang mencuri tangannya diapain Pak? Oh, dikisos, potong. Hukumannya pasti gitu. Bahkan nanti di akhirat kita sering diingatkan oleh guru-guru kita, di akhirat itu ada istilah namanya muflis. Muflis, bahasa orang Jatimulanya bangkrut. Di akhirat nanti Pak, ada orang yang nasibnya bangkrut. Ya dulu sahabat ditanya oleh Nabi, tahukah kamu orang yang bangkrut? Ya sahabat menjawab, ya orang yang dagang lalu rugi. Bukan, kata Nabi. Bangkrut itu apa? Ada yang jawab,
nggak punya duit, bukan. Tapi al-muflisu oleh Nabi dijelaskan nanti akan datang umatku pada hari kiamat. Banyak amalnya, banyak pokoknya. Amal jamaahnya banyak, semua amalnya banyak dibawa. Cuman si hamba tadi ini saat dia masih hidup itu Pak sering berbuat dolim kepada orang lain. Dolim maknanya macam-macam. Bisa dolim secara fisik, bisa dolim secara non fisik, bisa dolim secara lahir, bisa dolim secara batin. Ada orang menyakiti karena dipukul fisiknya, memar, itu namanya fisik. Ada orang didolimi di sini Pak, di dalam dada, sakit hati banget. Ini agak lebih berat lagi tuh Pak, dihina, akhirnya sakit banget hatinya. Itu namanya kedoliman batin. Ya gitu nanti di akhirat itu Allah Maha Adil. Ayo maju. Wow, catatan amalnya banyak banget. Ternyata siapa yang pernah didolimi oleh orang ini banyak yang ngacung Pak. Ibarat ilustrasinya nih, saya banyak amal-amal yang tadi dibawa banyak itu dibagi-bagi sama Allah kepada orang yang pernah didolimi tadi tuh. Oh, ini yang pernah disakiti, ini pernah dipukul, sudah habis tapi masih ada yang ngacung. Ya Allah, saya juga pernah didolimi sama dia. Padahal sudah habis. Apanya sudah habis Pak? Amalnya tadi sudah habis. Yang terjadi malah sebaliknya Pak. Dosa orang yang didolimi tadi dipindahkan kepada orang ini. Tuh, itu namanya bang. Dan itu pasti akan terjadi di akhirat Pak. Makanya mohon maaf para jamaah, jangan pernah kita membanggakan amal kita. Sebanyak amal kita, apapun sebanyaknya, ketika kita pernah atau bahkan naudzubillah sering menyakiti orang lain dan dia belum minta maaf kepada orang tersebut, jangan harap di akhirat bisa selamat dari pengadilan Allah. Tuh. Makanya dimulai di rumah kita. Di rumah kita mulainya. Ibu langsung pulang ngaji, Pak, aku minta maaf. Ada apa Bu? Hehe, ada apa? Iya, kemarin bohongin bapak. Itu namanya memulai dari rumah tangga kita. Kemarin saya berbuat dolim sama bapak. Apa dolimnya? Ngambil 2 lembar di dompet bapak. Ya, kan namanya mencuri kan? Ibu kalau ngambil uang suami di dompet nggak bilang sama itu namanya juga maling. Mohon maaf Bu, maling. Iya Ustaz, ngeliat dompet suami di atas kulkas, saya buka tebal isinya, suami lagi mandi, saya ambil aja 2 lembar. Itu nyuri ya Ustaz? Nyuri namanya, nyolong. Tapi Ustaz, suami saya pelit, nggak pernah ngasih duit sama saya. Nah kalau gitu nggak usah 2 lembar, ambil semuanya aja Bu. Ibu harus belajar gini, bapak juga harus ngajarin kita semua, ngajarin istri kita. Kalau dikasih duit sama suami, coba ajar istri kita mengucapkan bahasa Sunda mahatur nuhun. Kalau bahasa Jatimulianya apa? Ya terima kasih Bu. Kalau kasih duit sama bapak, dalam kitab Qurratul Uyun diterangin pandai-pandai berterima kasih. Itu sampai pahalnya 1 kali khataman Quran Bu. Seorang istri ketika dikasih duit sama suaminya, terima kasih Pak, hatur nuhun. Cuman kebanyakan nggak kayak gitu Pak. Kebanyakan kok cuma segini. Cuma segini baik ya. Ini namanya amal mutabarruk wa hunna mutabarri'atun. Amal-amal yang penuh berkah di dalam rumah tangga kita. Tuh. Ya, kembali ke hadis Sayyidah Aisyah. Jadi kezaliman kepada dirinya dan Allah seperti sholat ditinggalkan, itu semau Allah Pak. Sholatnya misalnya, ya sholatnya
nggak pakai ilmu. Contoh, Bapak jadi makmum, salam imam itu baru sekali, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum udah langsung bisa ikut salam juga. Sabar dulu, ngapa nunggu salam dua kali. Makanya imam kalau salam jangan panjang-panjang. Ini salam sholat panjang banget. Assalamualaikum warahmatullah. Kepanjangan. Sunnahnya pendek, tapi jangan terlalu pendek. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya standar lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Agar makmumnya dua terus kenceng. Nih salam pertamanya doang kenceng, salam keduanya pulang. Kata makmum, lama amat salam keduanya. Berapa pengen nungguin. Tuh, sholatnya jangan sampai duluin imam, Pak. Makanya perlu gerakan, perlu tahu gerakan aduh, kata Allah, ini sholatnya nggak pakai banyak yang nggak pakai ilmu. Alias masih banyak yang batal-batal nggak di. Ya hak Allah mau nerima apa enggak itu. Makanya tadi Allah punya kuasa terhadap amal-amal yang hubungannya langsung dengan Allah. Itu catatan amal kita tuh. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti semua menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Ibu-ibu juga ya Bu. Karena ada sijjin, ada illiyin yang tersimpan. Kalau sijjin, nah itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah tersimpan di dalam illiyin. Nah cuman kategorinya yang tadi. Dan insya Allah, Ustaz, dulu pernah saya waktu muda. Bagaimana itu? Apa? Ya gitu Ustaz, mau hajatan. Terus datang saya ke dukun. Ngapain ke dukun? Ya datang minta sama dukun. Iya ngapain? Satu katanya, biar nggak hujan katanya. Saya datang tuh ke dukun. Terus biar tamunya datang semua. Terus biar ngasih amplopnya gede-gede. Ke dukun apa? Dukun beranak. Lah ngapain ke dukun beranak? Kalau tujuannya minta didoakan nggak apa-apa Pak. Di dalam tanda kutip dukun tadi itu, kalau orang di kampung itu kan yang ngurusin orang lahiran, namanya dukun bidan kan gitu. Kalau minta didoakan nggak apa-apa, minta didoakan lalu dia mendoakan kita kepada Allah nggak masalah. Seperti halnya kita sering datang ke guru, ke kiai, ke ustadz, minta didoakan boleh. Dan jangan pernah sepelekan doa orang lain Pak. Bisa jadi doa kita belum diterima, doa orang lain diterima. Di majelis ini nih berjamaah, saya yakin ada di antara kita yang doanya sangat mustajab di hadapan Allah. Saya nggak tahu nih siapa. Maka setiap kita jamaah doa bareng-bareng, ada salah satu saja doanya mustajab, maka semua pun akan terkabul. Itu begitu Pak. Ini hebatnya berjamaah. Tahu kalau minta doakan mah itu bukan perbuatan syirik, bukan perbuatan musyrik. Datang ke kuburan. Ya. Orang ziarah di kubur itu haram Pak. Orang ziarah di kubur itu haram. Paham Pak? Orang ziarah di kubur itu haram. Paham nggak Pak? Lagi ziarah di kubur ya haram, nggak boleh. Ini romanya Bapak pada kaget. Ya lagi ziarah di kubur ya nggak boleh. Berziarah ke kuburan lalu kita mendoakan yang diziarah ini orang alim, ya. Kita mendoakan ahli kubur, kemudian ada berkah dari ziarah yang kubur kita lakukan itu, ada perubahan hidup, itu tidak termasuk dalam kategori musyrik di hadapan Allah. Tapi kalau kita mintanya ke kuburan, Mbah, aku mau hajatan Mbah,
tolongin Mbah. Nah itu jelas namanya minta ke kuburan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi 3 catatan amal ini Pak harus kita jadikan motivasi dalam tahun baru Islam. Ternyata yang berat hablum minan nas. Ayo. Ucapan kita bisa menyakiti orang, segera minta maaf. Tangan kita bisa menyakiti orang, segera minta maaf. Dan semua anggota tubuh yang lainnya jangan sampai mendolimi sesama, termasuk keluarga kita.